Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan apabila saya upload video baru. Oke. Kalau kamu orang Depok, pasti pernah dengar dan tak asing lagi dengan jembatan Panus. Jembatan sepanjang 100 meter yang dibangun pada zaman Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka, yang dimandori orang asli Belanda bernama Stefanus Jonathan. Jembatan Panus ini menghubungkan antara kota Depok dan kota Bogor dan dibangun Belanda tahun 1917, jauh lebih tua dari jembatan yang berdiri tepat jalan tol Iskandar Depok ini didirikan pada tahun 1917 hingga 1918. Konon bahan-bahannya berasal dari campuran kulit telur dan diarsiteki oleh Stefanus Lender, seorang pria kewarganegaraan Belanda yang kala itu Belanda masih sangat berkuasa di Indonesia. Jembatan yang memiliki lebar 5 meter dan panjang 100 meter ini pernah mempunyai peran tempat perlintasan. Hingga peran jembatan ini pun tergantikan. Pemerintah Depok pada 1990 membangun jembatan baru yang terletak sekitar 30 meter sebelah utara jembatan Panus. Sejak didirikan jembatan baru itu, si Panus belum ditinggalkan. Bahkan karena sudah sering dilalui masyarakat umum, hanya warga perkampungan Poncol saja yang masih menggunakan jembatan ini. Hingga akhirnya makin kemari makin tersebarlah cerita-cerita mistis. Konon kata mereka, dari cerita mulut ke mulut sering terjadi penampakan hantu sang kreator si Panus. Stefanus dan istrinya dikabarkan masih sering terlihat melintas jembatan ini. Keberadaan hantu Opa Panus, dari penjelasan warga setempat, sering nampak pada malam hari dia masih lalu lalang di jembatan sambil membawa anjing putih kesayangannya. Misteri selanjutnya tentang sosok perempuan berbaju merah. Menurut kabar, sosok hantu wanita yang sering menggunakan baju merah itu ialah istri dari Stefanus. Stefanus menikahi seorang wanita warga asli Depok yang kemudian bunuh diri di jembatan buatan suaminya sendiri. Kemudian rumornya si Stefanus pulang ke Belanda ketika waktu itu koloni Belanda diusir oleh tentara Jepang untuk meninggalkan Indonesia. Karena alasan itulah istri yang biasa disebut Nyai memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun bebas di atas jembatan. Terlepas dari penampakan Stefanus dan istrinya, jembatan ini yang pernah dijadikan tempat pembuangan mayat dan pesugihan. Jembatan ini pernah menjadi tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Menurut warga setempat, dari jembatan ini ada 2 lelaki tak dikenal melempar karung ke sungai Ciliwung. Lalu penduduk setempat curiga karung itu berisi mayat. Kecurigaan itu semakin tebal setelah polisi memastikan cairan merah yang tercacar di jembatan adalah darah manusia. Darah itu menetes dari dalam karung yang dibuang 2 lelaki tadi. Tak hanya itu, jembatan Panus kadang juga dipakai sebagai tempat pesugihan atau sajen untuk tumbal. Sekali ada beberapa orang yang membawa sajen seperti kelapa dan baju lalu dibuang ke sungai jembatan Panus. Warga menganggap mereka yang datang ke jembatan ini untuk memberikan pesugihan kepada makhluk halus. Misteri tukang ojek dan penumpang gaib pun kerap mampir di telinga warga sekitar, termasuk penampakan 4 pendekar baju hitam yang muncul di sekitar sungainya. Menurut Stefanus sendiri yang menjadi saksi, sejarah mengungkapkan pada era 1980 beredar cerita di kalangan masyarakat mengenai pendekar gaib berbaju hitam saat banjir atau air Ciliwung naik. Ada beberapa warga yang kerap melihat penampakan 4 pendekar baju hitam muncul di sekitar sungai. Namun saat dilihat ulang,
negara itu sudah hilang. Ada lagi cerita soal penumpang gaib saat naik motor melaju lewat jembatan Panus. Karena itulah masyarakat percaya jika melewati jembatan Panus harus membunyikan klakson untuk permisi pada roh halus. Seringkali pengendara motor yang seorang diri saat malam hari mendapat yang jadi berat seperti itu yang membonceng, bahkan ternyata ikut sampai rumah. Penumpangnya ialah wanita, dan sampai rumah tiba-tiba sudah menghilang. Belum lagi cerita sopir angkot yang sering dicegat oleh penumpang wanita saat kondisi angkot sedang sepi. Saat angkot jalan, tak ada satu penumpang di dalamnya. Oke, cukup segini saja cerita dari saya. Untuk cerita bergambar selanjutnya, Anda bisa buka di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.